Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai kuantisasi kedua. Nah, jadi sebelumnya ketika kita membahas mengenai persamaan Schrödinger dan sebagainya sampai partikel identik, itu semua yang kita lakukan itu kita sebut sebagai kuantisasi pertama dari semua persoalan kuantisasi dan juga apa namanya komutasi dari berbagai operator gitu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai kuantisasi kedua, yaitu kuantisasi dari medan itu sendiri. Karena kita di sini membahas mengenai teori medan. Nah, jadi setelah mendapatkan Lagrangian dari medan Klein-Gordon, maka kita bisa membangun Hamiltonian untuk mendeskripsikan kuantisasi agar setara dengan mekanika partikel titik. Nah, untuk partikel titik, Lagrangiannya itu adalah fungsi dari posisi dan kecepatan. Jadi, L-nya itu adalah L sebagai fungsi posisi dan kecepatan. Nah, momentum konjugatnya itu adalah P, itu sama dengan parsial L, parsial kecepatan gitu ya. Dan juga Hamiltonian dari sistem itu didapatkan melalui transformasi Lysander, yaitu H sebagai fungsi XP itu sama dengan P dx dt minus L x dx dt. Nah, yang memenuhi relasi Poisson bracket itu Poisson bracket XX itu sama dengan Poisson bracket PP itu sama dengan 0. Dan juga Poisson bracket X dengan P itu sama dengan 1. Nah, kita memiliki relasi Poisson bracket yang sudah kita kenal di mekanika klasik itu seperti ini. Nah, dan juga kita memiliki persamaan gerak Hamilton yaitu dx dt itu adalah Poisson bracket antara X dan H, dan dp dt itu adalah Poisson bracket dari P dengan H. Nah, dalam tinjauan medan skalar Klein-Gordon, rapat Lagrangian itu adalah fungsi dari V dan parsial mu V. Nah, di mana rapat Lagrangiannya L-nya itu seperti ini, dan juga kita definisikan rapat momentum konjugat itu adalah parsial L, parsial V dot, dan juga rapat Hamiltoniannya yaitu Hamilton H sama dengan P V dot minus L. Nah, dan juga kita memiliki relasi Poisson bracket, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Dan juga kita memiliki persamaan gerak Hamiltonian seperti ini. Nah, rapat Lagrangian untuk medan Klein-Gordon itu adalah L sama dengan setengah parsial mu V minus M kuadrat per 2V. Ini kalau kita pisahkan untuk suku turunan waktu dan ruangnya, maka kita bisa tuliskan menjadi setengah V dot kuadrat minus setengah nambah V grad V dot grad V minus M kuadrat per 2V kuadrat. Nah, momentum konjugatnya yaitu P itu sama dengan parsial L parsial V dot, itu ternyata kalau kita lihat, kita turunkan, maka itu sama dengan V dot. Dan juga rapat Hamiltoniannya yaitu H sama dengan P V dot minus L. Kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan rapat Hamiltoniannya itu adalah setengah P kuadrat ditambah setengah grad V dot grad V plus M kuadrat per 2V kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau Hamiltonian dari medannya, yaitu H sama dengan integral rapat Hamiltonian D pangkat 3X. Nah, kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan persamaan geraknya V dot sama dengan Poisson bracket V dengan H itu sama dengan Poisson bracket V integral dari setengah P kuadrat plus setengah grad V dot grad V plus M kuadrat V kuadrat D pangkat 3Y pada waktu yang sama ya, X0 sama dengan Y0. Nah, jadi dari sifat atau dari definisi Poisson bracket bahwa Poisson bracket AB itu sama dengan parsial A parsial X parsial B parsial P minus parsial A parsial P parsial B parsial X, maka A, Poisson bracket A dengan B kuadrat itu sama dengan 2A parsial A parsial X 2B parsial B parsial P gitu ya. Kalau kita substitusikan B kuadrat, kalau kita turunkan itu menjadi 2B parsial B parsial P minus parsial A parsial P 2B parsial B parsial X, dan ini tidak lain adalah 2B dikalikan Poisson bracket A dan B.
Selanjutnya, kalau kita tinjau Poisson bracket A dengan B, C itu sama dengan parsial A, parsial X, parsial BC, parsial P, minus parsial A, parsial P, parsial BC, parsial X. Nah, ini kalau kita jabarkan, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, dan ternyata sama dengan B Poisson bracket AC ditambah C Poisson bracket AB. Nah, jadi kita memiliki kemudian Poisson bracket A dengan parsial B parsial Y itu sama dengan parsial Y Poisson bracket A dan B. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan gerak Hamilton seperti ini. Nah, jadi karena kita memiliki sifat Poisson bracket dari medan dan juga momentum konjugat itu memenuhi relasi seperti ini, maka kita substitusikan V dot-nya itu sama dengan integral setengah integral Poisson bracket V dengan P kuadrat. Karena ya V dengan V itu ternyata Poisson bracketnya itu 0 gitu ya, karena V dengan turunan itu kan ingat bahwa dari sifat turunan Poisson bracket, turunan dari Poisson bracket itu sama dengan Poisson bracket ya sebuah operator dengan turunan dari operator tersebut gitu ya. Jadi Poisson bracket ini dengan ini itu ternyata sama dengan turunan dari Poisson bracket ini. Itu hasilnya sama dengan 0. Begitu pula yang di sini, sehingga hanya menyisakan suku pertama saja. Nah, dari sifat Poisson bracket antara V dengan P kuadrat, maka kita bisa nyatakan seperti ini gitu ya, menghilangkan duanya di sini. Nah, di sini harusnya ada P gitu ya. P sebagai di sini. P sebagai fungsi Y gitu ya, karena P kuadrat itu harus ada P-nya. Nah, sehingga kita substitusikan menjadi bentuk seperti ini. Integral VY pada waktu yang sama X0 dan juga ini delta X minus Y gitu ya, dari sifat Poisson bracket ini. Nah, kalau kita integralkan dari sifat fungsi delta itu kan dia bersifat mencuplik tuh. Jadi kita akan dapatkan menjadi Px. Nah, kemudian persamaan gerak momentumnya P dot itu sama dengan Poisson bracket P dengan H, kita substitusikan, dan kita gunakan sifat dari Poisson bracket medan dan momentum konjugat, maka kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini, dan hasilnya itu adalah, ya ini adalah divergensi dari grad V minus M kuadrat V. Nah, jadi kita memiliki dua bentuk persamaan gerak Hamilton, yaitu P dot, V dot sama dengan P, dan P dot sama dengan ya divergensi dari gradien itu adalah Laplacian, itu ya Laplacian V minus M kuadrat V. Selanjutnya kita bisa turunkan dan kita akan dapatkan persamaan order 2-nya, yaitu V double dot itu sama dengan P dot sama dengan Laplacian V minus M kuadrat V. Nah, itu kita bisa pindahkan ke sisi kiri, yaitu V double dot minus Laplacian V plus M kuadrat V sama dengan 0, atau kita bisa menyatakan dalam satu bentuk, yaitu parsial mu plus M kuadrat V sama dengan 0, yang mana persamaan ini adalah persamaan Klein-Gordon. Nah, jadi kita tinjau persamaan gerak Hamilton, yaitu V dot sama dengan Poisson bracket VH dan P dot Poisson bracket PH. Nah, agar persamaan medan klasik itu sesuai dengan medan kuantum, maka P dan V itu dapat dipandang sebagai operator yang bersifat Hermitian, karena ketika kita meninjau sistem kuantum itu kan sistem fisis tuh, jadi nilai eigennya itu harus real. Nah, kalau nilai eigennya harus real, maka operatornya itu harus berupa operator Hermitian. Nah, secara umum untuk setiap operator Hermitian A itu persamaan geraknya diberikan oleh A sama dengan A dot sama dengan ya Poisson bracket A dan H. Nah, di sini kita bisa menghubungkan dengan persamaan gerak Heisenberg, di mana persamaan gerak Heisenberg A dot atau DADT itu sama dengan minus I per H bar komutasi antara A dan H gitu ya. Tapi kita tetap gunakan H sama dengan H bar sama dengan 1. Tapi di sini untuk memberitahu kita nggak perlu gunakan H bar sama dengan 1.
Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan relasi antara Poisson bracket dengan komutasi, yaitu komutasi antara A dan B itu sama dengan I bar Poisson bracket A dan B. Nah, tentu saja kita bisa gunakan satuan natural itu menjadi I Poisson bracket A dengan B. Nah, jadi kita memiliki relasi seperti ini, dan kita memiliki kuantisasi dari operator yaitu Vx, Vy pada waktu yang sama, dan juga Px, Py pada waktu yang sama. Ternyata Poisson bracketnya itu kan sama dengan komutasinya, dan itu sama dengan 0. Jadi komutasi antara dua operator medan dan dua operator momentum itu sama dengan 0 pada posisi yang berbeda namun pada waktu yang sama. Dan juga komutasi antara momentum dan operator medan pada waktu yang sama itu adalah I delta X minus Y. Ya, eh, ini seperti pada kuantisasi pertama gitu ya, bahwa kalau komutasi antara posisi dan momentum itu adalah I I bar gitu ya. Kalau posisinya itu sama dengan momentumnya gitu ya. Maksudnya X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z, atau F dengan F, dan seterusnya. Nah, di sini karena untuk medan itu kan dia bersifat kontinu, makanya kita gunakan ya Dirac delta. Nah, dalam hal ini V itu dipandang sebagai operator dan bukan fungsi gelombang. Nah, kuantisasi operator yang memenuhi aturan komutasi seperti ini yang menjadi solusi dari persamaan Klein-Gordon disebut sebagai kuantisasi kedua. Yang kuantisasi pertama, kalau kita mengkuantisasikan fungsi gelombangnya, itu ada bilangan kuantum dan sebagainya gitu ya. Di sini kuantisasi kedua itu adalah kuantisasi medan, karena kita membahas mengenai medan kuantum. Nah, dalam kuantisasi pertama, X dan P itu adalah kuantisasi, namun tidak dengan fungsi gelombangnya. Nah, dalam kasus kuantisasi kedua, fungsi gelombangnya itu terkuantisasi gitu.